Berarti tetap melaksanakan ya dengan yang kemarin Mas Ferry bilang nggak jadi, tapi sekarang akhirnya jadi. Oh sebenarnya gini, kalau boleh saya sedikit meluruskan ya. Jadi gini, saya juga ingin di kesempatan yang ini saya ingin meluruskan beberapa hal gitu loh, bahwa kemarin pada saat kita honeymoon banyak sekali berita-berita yang beredar gitu ya. Kalau buat saya dan Mena sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuma kadang-kadang saya kasihan terhadap dua keluarga besar kita nih, termasuk kedua orang tua kita ya kan. Ada Mami Nur usianya juga udah 75 tahun, ada Mami Ayu, ada Papi Jimmy, dan ya baik dari keluarga saya maupun dari keluarga Mena. Jadi mungkin ada sedikit beberapa hal yang ingin saya luruskan, bahwa dari awal memang saya itu berkeinginan menikah sangat sederhana sama Mena. Jadi di Bali kita hanya mencari masjid, setelah itu langsung syukuran di White Sand. Jadi tidak lebih tidak kurang. Itulah niat kita berdua. Dan konsep dari awal kita berdua adalah memang love story. Jadi itu bukan konsep siapapun. Itu pure konsep saya dan Mena. Gitu loh. Karena suka lagunya Love Story. Love Story, iya. Yang Andy William itu sama DCL ya. Iya, dan pada saat itu ya akhirnya saya ketemulah dengan WO yang dulu gitu loh, ketemu dengan WO yang dulu. Ya sebenarnya juga tadinya mereka sih IO, cuma karena mereka juga ingin support ya, why not, saya bilang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga selalu diinfo bahwa saya itu alhamdulillah banyak yang ingin support, banyak yang ingin endorse, fully endorse. Jadi ya kita sih senang-senang aja, karena kan kita tidak menginginkan hal yang seperti itu ya, tidak ingin berkeinginan bermewah-mewahan, karena saya mengukur kapasitas saya gitu loh. Dari awal saya udah bilang sama Mena bahwa yuk kita rencanakan pernikahan nanti kita di Bali seperti apa dengan budget sekian itu, karena itu semua saya menanggung, dan Mena setuju gitu loh, bahwa ya udah kita nikah sederhana aja ya, sesuai dengan budget yang dikasih dari Abi ke aku, jadi hanya di Bali gitu. Jadi akhirnya pada saat itu kita seiring berjalannya waktu kita beri 7 rangkaian acara, terus yang kita juga fine aja. Cuma ini yang harus saya luruskan, bahwa pada saat itu memang di waktu acara lamaran 1 jam sebelum acara saya itu dipanggil untuk duduk bersama pihak WO tersebut. Terus saya dibilang bahwa ini ada biaya sekitar berapa puluh juta yang harus saya bayar. Saya kaget gitu. Saya kaget dalam arti kenapa nggak dari awal? Karena apapun itu, kalau misalnya RAB quotation itu kan dari awal harus dibicarakan. Apapun itu harus dari awal. Apakah klien ini sanggup? Apakah klien ini menyetujui? Nah itu harus dari awal, tidak 1 jam sebelum acara. Gitu. Akhirnya saya pada saat itu coba mengalihkan perhatian saya supaya saya juga nggak sakit, nggak apa gitu ya. Dan saya belum cerita sama, ya udah biarin aja acara itu berjalan. Nah setelah itu saya tanya, kalau memang biaya ini tidak dibayarkan, nanti kedepannya itu nggak bisa melakukan acara-acara seperti ngunduh mantu, terus acara di Bali, segala macam. Yang menyetujui siapa ya saya dengan RAD seperti ini? Kan saya tidak pernah diberitahu, gitu. Tidak pernah diberitahu. Tapi ya sudahlah, saya pikir saya nggak mau fokus ke itu, saya mau fokus ke acara saya dan Mena pada saat itu. Nah setelah itu keesokan harinya saya telepon dengan Elma, saya bilang, Mak mohon maaf kalau memang adanya biaya seperti ini, sepertinya ini di luar apa yang saya sudah bicarakan sama Mena gitu loh. Karena awal itu saya maunya sederhana banget, dan budget itu memang sudah saya plot sudah lama. Jadi kalau memang budget ini kemarin lamaran sekian, terus besok untuk acara di Bali sekian, untuk acara ngunduh mantu apa segala macam, yang begitu besarnya saya bilang, ya saya agak keberatan. Lebih baik saya jalan sendiri, saya bilang gitu. Ya Elma juga akhirnya bilang, oh ya udah nggak apa-apa sih kalau memang mau jalan sendiri. Nah,
terus di situ beliau ngasih opsi ke saya gitu loh, kalau enggak gini deh, gua kasih diskon gitu, kasih diskon, tapi kita ketemunya nggak usah sama Vena gitu. Saya bilang, loh kok begitu, saya bilang gitu. Ya saya nggak bisa dong, karena kan saya akan menikah dengan Vena, apapun dia harus tahu bagaimana saya ketemu dengan tidak melibatkan calon istri saya pada saat itu. Terus opsi yang kedua dikasih lagi untuk, atau enggak gini, beliau tuh punya beberapa mungkin kolega yang orang-orang mampu ya, atau berkecukupan atau yang berlebihan, gue cariin deh untuk ini, untuk biaya nikah gitu. Tapi nggak usah tahu source-nya siapa, berapa jumlahnya. Terus saya bilang, aduh saya nggak berani, karena kan itu menyangkut nama saya, dan saya akan menyangkut lagi namanya Vena, karena kan kita yang menikah. Dan saya itu berprinsip kepada siapapun, saya tidak pernah mau menikah merepotkan orang, apalagi meminta-minta dari orang. Jangankan ke orang lain, ke keluarga saya aja saya tidak mau merepotkan. Apa yang menjadi kemampuan saya, itulah yang saya jalankan. Dan alhamdulillah istri saya itu sangat mengerti. Gitu. Jadi itulah poin-poin yang saya luruskan. Dan ada lagi yang ketiga, jadi di sini bukan ada pembatalan dari pihak saya atau gimana. Dengan ada pembicaraan saya dengan Elma di telepon, akhirnya ini maaf ya, saya udah screenshot sebenarnya. Jadi Dian itu WA ke saya, jadi tulisannya itu adalah sehubungan informasi yang diterima, jadi pihak Madinah yang menghentikan semuanya, gitu loh. Di sini. Jadi pihak dari mereka yang menghentikan kerjasamanya, gitu, kerjasamanya. Karena memang saya menyampaikan kalau memang ada budget yang begitu luar biasa, saya keberatan. Karena siapapun, jangankan saya lah, siapapun orang yang mau menikah, kalau memang tidak diberitahu dari awal, karena kita diberitahu dari awal dari ini fully endorse. Jadi tiba-tiba di tengah-tengah kita harus bayar sekian puluh juta, ya saya merasa keberatan. Dan itu bukan utang, karena apapun RAB atau quotation itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, khususnya kita yang sebagai calon pengantin, gitu loh. Kita user, kita kan klien, gitu loh. Jadi mampu nggak nih, gitu loh, klien ini menyetujui budget yang sudah ada. Gitu loh. Jadi itu aja sih yang saya ingin luruskan beberapa hal, gitu loh. Gitu. Dan ada lagi yang kemarin saya juga sempat dengar, saya tidak pernah dan tidak ada urgensinya kalau saya harus bersumpah membawa nama Allah untuk melakukan hal sesuatu yang saya pikir, loh, kalau saya itu bersumpah, saya pasti bersumpah untuk orang tua saya atau ke istri saya. Dan di sini kan saya tidak melakukan hal kejahatan apapun, apa yang harus saya sumpah gitu. Dan apa yang harus saya sumpah dengan membawa nama Allah, tidak ada seperti itu gitu. Kalaupun memang saya mau buat acara 100 acara pun setelah saya menikah, ya itu ya urusan saya gitu loh. Tidak ada korelasinya, tidak ada urgensinya. Buat apa saya bersumpah gitu. Gitu sih gitu ya. Tapi untuk biaya operasional sendiri kan disebutnya biaya operasional katanya. Ya gini, sejauh ini. Gini, kalau untuk biaya operasional apapun itu, saya sudah minta RAB dari awal. Dari awal saya bilang, ada nggak RAB-nya, penawarannya seperti apa, berapa banyak, untuk apa saja, itu kan pasti akan dibicarakan di awal gitu. Makanya saya dengan ada kejadian ini, apapun kedepannya, wah saya sangat trauma dan saya sangat mendingan pahit di depan dibanding di depannya manis sekali, di belakangnya seperti ini. Jadi ini ditandatangani sama Mas Ferry saat itu? Ya, apa ini aja, kalau masalah kontrak, saya itu last minute disuruh tanda tangan semua, tapi sampai sekarang bahkan di sini masih ada WA-nya. Saya minta kontrak saya itu nggak pernah dikembalikan, ya kan, sama pihak mereka tidak pernah dikembalikan ke saya kontrak itu. Dan juga segala sesuatunya itu pada saat waktu sudah ada sebenarnya, ya kalau boleh saya bilang sudah ada inherent problem, kita selalu menawarkan, yuk kita ketemu, ya kan, untuk membicarakan masalah ini. Tapi kan yang kita dapat akhirnya kan berita yang di luar gitu loh, yang sudah beredar sampai sedemikian rupa. Ya buat kita nggak apa-apa kalau memang tidak mau bertemu dengan kita atau gimana gitu loh. Cuma saya sangat menyesalkan aja kenapa mesti
kemana-mana, padahal harusnya ya sudah intern saja kita diselesaikan. Dan saya juga merasa kalau memang saya berbicara pada saat itu bahwa saya keberatan, wajar kalau menurut saya gitu. Karena nggak mungkin dong kalau misalnya tiba-tiba nanti ya RAB nanti gampang tiba-tiba saya ditagih 1 miliar gimana, 2 miliar gimana gitu. Tapi sejauh ini sudah clear semua atau masih ada biaya operasional yang harus dibayarkan atau seperti apa, Mas? Saya terakhir itu dapat WA itu dari pihak sana, pihak bidang. Jadi WA-nya itu adalah kurang lebih ini ada biaya operasional, terus assalamualaikum Pak Ferry dan Bu Vena, bersama ini kami sampaikan rincian biaya operasional rangkaian persiapan pre-wed dan lamaran yang disepakati oleh Madinah. Rekap all sheet 1, rincian detail ada di sheet 2 dan 3. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budget dan rekap yang sudah dibuat itu atas persetujuan dari siapa? Saya bilang gitu. Saya bilang, atas persetujuan dari siapa? Karena saya tidak merasa menyetujui, gitu loh. Artinya tanda tangan di situ belum dibaca tanda tangan itu bukan. Jadi gini, last minute itu yang tanda tangan bukan hanya saya. Pada saat itu waktu itu diwakilkan oleh ada namanya Tante Lili sama ada ipar saya juga, ada Ical. Mereka parah. Saya bilang, saya karena banyak yang saya urusin, karena hektik banget pada saat itu. Jadi ya saya bilang memang last minute banget. Jadi saya nggak mau pusing, saya tanda tangan aja. Cuma saya bilang boleh nggak kopinya saya pegang. Tapi sampai saat ini saya tidak memegang kopi apapun. Dan masalah vendor juga, saya merasa tidak pernah mengecewakan mereka kok. Karena di sini ada dari Redberry juga, Redberry juga, ya. Dia ingin sangat mensupport kita, Redberry ini. Cuma karena tiba-tiba katanya kontraknya mereka sama Madinah, ya. Dari sini aja. Nih kontraknya mereka sama Dina, jadi mereka terpaksa mundur. Ya saya bilang nggak apa-apa, itu sah-sah aja gitu. Jadi dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mas Ferry, sehubungan dengan pembicaraan kita ketika hari Jumat lalu pada saat aku sedang update info terkait pembelian bahan produksi baju. Pada saat itu Mas Ferry memberikan info acara di Jakarta pembatalan dikarenakan masalah biaya. Pada saat itu aku tidak menerima info apapun baik dari Mas Ferry maupun pihak Madinah. Jadi punten aku sempat mengiyakan ketika Redberry akan tetap membantu jika hal itu terjadi, masalah acara itu tetap berjalan. Dengan sangat berat hati dan segala hormat, tadi malam aku baru diinfo dari pihak Madinah, Teh Dian dan Mbak Elma. Setelah kami mendapatkan informasi langsung dari Madinah, Teh Dian dan Mbak Elma kepada kami bahwa wedding organizer itu mengundurkan diri dengan sangat berat hati dikarenakan kami mempunyai kontrak kerja dan keterikatan dengan Madinah. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak lanjut. Jadi saya tidak pernah membatalkan apapun dengan pihak vendor manapun, termasuk wedding ring, seperti wedding ring juga saya WhatsApp juga. Saya mau tanya bagaimana kelanjutan kerjasamanya. Tidak ada jawaban, tapi mereka berbicara di media. Buat saya juga nggak apa-apa gitu loh, karena apapun itu kebenarannya kan saya yang tahu gitu. Jadi seperti dibilangnya dari pihak wedding ring menunggu selama 7 jam dari pagi sampai sore. Pada saat itu saya diinfo harus ke Redberry fitting baju sekeluarga. Kita nggak tahu kalau ada acara yang di wedding ring jam berapanya. Tapi pada saat kita lagi fitting, mereka suruh kita buru-buru ke tempat itu, katanya sudah menunggu ya. Kita kan yang ngatur semua mereka, bukan kita, gitu loh. Jadi seperti itulah hal-hal yang harus diluruskan. Bahkan ada beberapa vendor yang diajak oleh mereka untuk konferensi pers, mereka menarik diri, tidak mau. Karena vendor tersebut merasa lebih mengenal kita, saya dan Vena, lebih lama, jauh sebelum mengenal Madinah. Jadi mereka tetap lanjut. Yohanes Bridal dan juga Brutus, ada juga Hijrah Dekorasi, terus digital invitation, menghubungi semua, mereka mau lanjut. Jadi tidak ada saya memutuskan kerjasama kepada vendor-vendor, dan saya tidak tahu
detail kontraknya itu kepada vendor seperti apa sama sekali tidak tahu. Nah, kemarin ada kabar juga konsep pernikahan di Bali masih tetap dipakai nih Pak. Nah, Mungkin itu gimana juga harus boleh saya dilurusin? luruskan bahwa konsep pernikahan di Bali murni konsep saya dan Mena. Namanya Gitu. Kampung Bali Village. Kita jadi Kampung desa Bali. Jadi kita bentuk itu seperti Bali Village, Bali Village dengan obor-obor, janur seperti itu. Jadi payung-payung Bali. payung-payung Bali tidak ada kita mengambil konsep siapapun, terutama konsep love story adalah konsep saya dan Karena lagu love story. Iya, betul. Love story-nya memang Gitu. lagu. Jadi Jadi- love story itu bukan konsep ya. Love story Bukan. itu adalah sebenarnya lagu pengiring kita mau keluar nih dari mana menuju altar, itu love story. Tapi bukan love story konsep. Love story konsep gimana kan nggak ada. Nggak ada. Lagunya. Tapi memang masih dipinjamkan baju saat itu Mbak Mena katakan bajunya sama nih sama yang kemarin. Oh itu, memang karena itu dari pihak Yohanes Kan dan tidak Koamin mengundurkan Brutus, diri. mereka nggak mau mengundurkan Kecuali diri. misalkan Yohanes mengundurkan diri, Nah. terus kita copycat bajunya Yohanes, pasti Yohanesnya marah. Gitu. Kan kalau Yohanesnya maju ya dia kasih dong bajunya. Mau WO-nya siapapun pasti bajunya sama karena memang desainernya kan Yohanes. Nah, pada saat itu memang saya memutuskan untuk mengerjakan sesuatunya dengan sendiri. Iya. Tapi karena Last Allah minute. baik sama kita, Allah memberikan lagi satu kemudahan. Datanglah Datanglah namanya Amra Amra Organizer, dan ada Sarah, ada Ayu yang lagi berdiri di situ. Iya. Maksudnya mereka itu datang menawarkan diri membantu kita sampai ke Bali, semuanya itu tidak Sendiri. kita tanggung. Tiket, Sampai itulah benar-benar penginapan, semuanya. uang makan mereka, Iya. totally benar-benar full endorse. Bahkan sampai kita ajak ke festival pun mereka nggak mau. Kayak sekarang nih yang namanya Sarah ya dari Amra Organizer Iya. yang ngatur semua endorsement. Justru dari awal dia ikut juga ya, Iya, dari bergabung awal. karena saya yang memasukkan kepada WA group kita yang lalu gitu. Sampai sekarang Sarah tidak mau untuk tampil di media manapun karena memang pure untuk karena sayang sama saya udah bertahun-tahun gitu. Begitupun Ayu dari NOS ya, EWP, dari teman-teman vendor yang ada di Bali siapapun itu banyak banget. Itu memang last minute mereka yang menghubungi kita dan Iya. rada sedikit maksa ya untuk membantu kita karena mereka tahu kita nggak akan mungkin sanggup. Iya. Ternyata tamunya 300 di Bali. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah buat Masya aku Allah. endorse itu kan rezeki. Iya. Nggak ada Endorse yang itu salah rezeki, gitu jadi dengan tidak endorse. ada yang salah dengan endorsement karena Cristiano Ronaldo pun bintang dunia itu penghasilan terbesar adalah dari endorsement. Iya. Gitu. Jadi endorsement adalah merupakan satu berkah dan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ke kita berdua. Artinya sempat pusing nggak sih saat itu last minute nih tiba-tiba begini? Tapi Nggak, alhamdulillah kita nggak pernah kita pusing. pusing. Nggak Karena pernah kita pusing. pasrah ya. Iya. Dia. Alhamdulillah untuk di Bali kita pasrah banget. Malah kita sudah membuat panitia kecil isinya adiknya Abi, adik aku, adik ipar, pokoknya semua keluarga Bali Iya. di Tabanan kita libatkan. Tiba-tiba datanglah Amra Organizer dan NUS EWP yang benar-benar mengcover semua dalam waktu 2 hari ya, yuk ya. 2 hari kita juga amazed, hasilnya luar biasa karena kita tidak pernah memaksakan orang untuk mengendorse kita nggak pernah. Nggak pernah. Memaksakan orang sebagai WO kita juga nggak pernah. Itu benar-benar tuh orang nawarin apalagi ya. berhutang, Iya. apalagi Jangan menikah sampai. dengan berhutang tidak, Jangan nggak sama sekali. Ya boleh. Di sini masih ada orangnya, kalau itu Ayu tuh tidak pernah mau duduk sama kita di sini, gitu. Dialah yang suka mensupport kita. Gitu, selama Tapi ini. sejauh ini mungkin seperti apa nih hubungan sendiri? Ada rencana mau ketemu mungkin atau seperti apa? Jadi gini, dari awal juga sehari setelah lamaran itu ada sih di WA group saya mengajak mereka untuk kita evaluasi. Tapi belum ada respon sampai kemudian akhirnya ada roadshow ya. Ada roadshow. Jadi kalau dari saya pribadi, saya sebetulnya tetap mengapresiasi Madinah. Apapun itu, saya tetap tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah effort dalam hubungan kita, persahabatan. Saya selalu bilang sama Abi, makanya kita kan nggak pernah, misalkan ada keluar berita jelek, kita buru-buru nih, ayo panggil wartawan, dan nggak pernah. Kalau memang ada waktunya, insya Allah kita akan mengklarifikasi, tapi bukan untuk kayak tanya jawab, debat kusir dan lain sebagainya. Itu kita hindari. Tapi untuk Madinah, mulai kapanpun, dari kapanpun kita selalu membuka. Tapi saya nggak pernah mau untuk menunjukkan itu karena buat saya bukan orang yang seperti itu ya. Jadi saya pernah mengajak ya, ada di WA group. Ada.
kapan kita evaluasi. Tapi setelah ada roadshow, ya pertanyaan saya, setelah semua sudah dikeluarkan di media, kita mau ngomongin apa lagi? Karena kan semua sudah dikeluarin. Jadi saya bertanya malahan, apa yang mau kita bahas yang mau kita internal? bahas, gitu. Karena kalau masalah internal sudah menjadi eksternal, itu pertanyaan saya. Tapi dijawabnya ya seperti biasa. Itu kan semua orang bisa normatif, it's common. Gitu. Tapi buat saya kalau udah in this stage, gitu, yang kita bisa lakukan, kita tetap harus berbaik sangka, kita tetap harus welcome terhadap siapapun itu. Gitu. Tapi kan sekarang tergantung caranya aja. How we solve the problem. Kalau solve the problem melalui media akan menjadi berbeda. Tapi itu sudah kita pernah tawarkan berkali-kali. Tapi ya sudah, sekarang sudah sampai di titik ini kan nggak bisa mundur ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya menjaga, jujur adalah keluarga besar kita aja. Terutama ibunya Ferry, ibu saya, itu kan tetap marwahnya, harga dirinya, tetap kita harus jaga. Caranya bagaimana ya, kita klarifikasi dengan data juga. Tapi kita bukan menggebu-gebu untuk menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena sekali lagi itu bukan konteksnya kita. Dan setelah ini pun kita nggak akan mau lagi ditanya soal itu karena kita bukan orang, terutama saya dan Vena bukan orang yang suka tanya jawab soal ini gitu loh. Jadi ibaratnya mungkin dari sana ada pernyataan seperti apa kita balas lagi. Saya terakhir jadi saya hanya mengklarifikasi, meluruskan bahwa ini loh yang terjadi gitu. Tapi Bang Mama, betul nggak sih kemarin pihaknya nggak diundang pas nikah gitu? Apanya? Saya nggak mau membahas soal itu. Pokoknya yang saya klarifikasi adalah yang soal yang sudah beredar beritanya gitu aja. Karena konteksnya kan bukan hal undang mengundang ya. Konteksnya adalah di sini kita mengklarifikasi atau meluruskan berdasarkan data juga hal-hal yang sekiranya sangat mengganggu marwah dan harga diri keluarga. Berbeda dengan undangan. Kalau undangan tuh hal yang sangat teknis dan administratif sifatnya. Itu it's not urgent anymore dengan stage yang seperti ini. Yang kita pentingkan adalah bagaimana kita menjaga marwah, karena semua orang kan yang hidup sendiri. Saya juga nggak mungkin sama Ferry, kita sih kuat mental, tapi bagaimana dengan anak-anak saya? Feral, keluarga kita. Ya tunggu, Feral itu kan juga punya nama. Dia pasti bertanya, sampai dia bertanya aja dia mikir, apa sih masa mamanya hutang gitu? Apa sih kayaknya Om Ferry modelnya orang berhutang? Tapi dia sampai nanya aja nggak berani. Tapi kan dia pasti dalam hati sedih. Makanya ini adalah bentuk dimana saya sebagai seorang ibu, saya juga menjaga marwah, harga diri, martabat anak-anak saya, Feral dan Atala plus Fania. Mungkin Fania nggak bisa jelasin karena Fania masih SD, tapi kan dia punya komunitas. Nanti disangka oh ya bapak ibunya menikah tapi ada utang. Itu image yang sebenarnya kita sebagai keluarga ini harusnya saling memperbaiki hal-hal yang memang bahaya untuk martabat keluarga. Jadi ini bukan balas membalas ya, sekali lagi ya teman-teman wartawan. Di sini saya sama Abi nggak pengen untuk debat kusir. Ini terakhir kita bikin preskon tapi untuk meluruskan, bukan berbalas pantun. Karena sekali lagi masalah undang mengundang itu ada sebab akibat. Jadi kalau buat saya, anak-anak saya itu sudah terlanjur terluka, termasuk orang tua kita. Tapi nggak apa-apa, itulah hidup gitu. Kita nggak bisa maksain orang harus selalu seneng alhamdulillah, nggak apa-apa. Jadi ya sekali lagi saya juga buat teman-teman wartawan, saya mengapresiasi karena kalian juga terus berimbang ya. Buktinya kalian datang, artinya kan kalian juga ingin mendengarkan selalu dua versi. Kalau enggak kan, ya itu sekali lagi impactnya bukan buat saya sama Abi. Saya sama Abi sih alhamdulillah kuat ya, kita udah tebel kuping. Tapi kasihan dong anak-anak dan orang tua, itu aja. Akhirnya kita sepakat, oke, this is the last time kita menjelaskan. Jadi teman-teman wartawan silakan menanyakan hal yang sifatnya konten ya, nggak ada hubungannya sama ngundang nggak. Itu sih udah bukan urgensinya lagi karena udah di stage ini nih. Kecuali di stage kemarin nih, beda dong gitu. Itu sih. Kita udah jadi ayah sambung untuk Feral sama Atala. Mungkin gimana komunikasinya dan kedekatan? Ya alhamdulillah ya sekarang sih ya, bagaimana kita seperti keluarga aja ya. Keluarga itu dalam arti ya setiap hari saya WhatsApp sama kakak, sama Atala juga. Kemarin juga kita main ke rumahnya kakak, lama kita ngobrol gitu kan. Terus mau umroh kan insya Allah kita mau ada rencana mau umroh juga.
sekeluarga, insya Allah keluarganya. Ada juga nggak sih, apalagi Atala udah go public nih sama Oh banyak, kalau dia banyak curhatnya banyak banget. Setiap hari curhat sama Abi, Iya. alhamdulillah. Kalau Iya. Atala CS, apalagi Fania. Ya alhamdulillah ya, ini buat semua masyarakat juga yang selalu doain aku. Aku tuh amazed banget dengan kehidupan aku yang sekarang, dan juga teman-teman wartawan yang memberitakan hal tentang kita yang efeknya luar biasa, bukan hanya rezeki, bukan hanya kebahagiaan. Anak-anak jadi lebih mengenal Abi dengan perkawinan ini ya, Ya. karena banyak peristiwa yang membuat Ya. kita jadi lebih Alhamdulillah. support each other gitu Ya. kan. Mas Ferry, ada kan kemarin Atala sempat akan mengumumkan panggilan dari sosok, tadinya manggil Om Ferry, sekarang panggilannya apa sih? Papi ya, Tapi Papi ya, udah ganti. Gitu sejak tanggal 7 Maret kemarin. kita 10 menit lagi Gitu. ya. Gitu.